Gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Kurang sehat, Bu. Kurang sehat, kenapa? Sudah sarapan belum? Belum. Yang mau gabung sama Ibu nih? Minum dulu, sarapan dulu, biar kuat menghadapi kenyataan hari ini. Gimana tugas hot potatoes-nya udah selesai belum? Belum. Dia, Bu, empat macam soal, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan maksimal ya. Maksimal. Nanti hasilnya, kalau dikerjakan maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Bentar ya, Bu Idanya belum masuk. Hari Senin ada kuliah kah hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya Bu Ida sudah bergabung dengan kita. Ananda nanti kalau Bu Idanya menyampaikan materi, Ananda mikrofonnya dinonaktifkan saja ya, biar nanti tidak beradu gitu suaranya ya. Oke. Baik, Bu. Ananda, coba Ananda lihat di layar kita sudah hadir Bu Ida Rindaningsih. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dia akan memberikan pengayaan kepada Ananda terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari Sabtu kemarin. Itu tentang teknik non-tes, ya. Namun yang akan disampaikan oleh Bu Ida hari ini adalah itu terkait dengan salah satu jenis dari non-tes itu, ya, yaitu penilaian portofolio. Sebentar. Oke, Bu Ida sehat hari ini? Alhamdulillah Bu Adria. Ya, semoga sehat selalu kita ya Bu Ida ya, sama Ananda semua. Karena memang ini sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh, tapi mau tidak mau harus tetap kita jalani. Ya, oke. Benar. Iya. Untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita langsung saja minta Bu Ida untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan materi untuk Ananda semua. Silakan Bu Ida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dari Padang ini gitu ya, salam kenal dari saya seperti yang disampaikan oleh Bu Adlia. Semoga teman-teman afiat, dijauhkan dari corona, dan kelak benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Baik, sebelum saya mulai begitu ya, seperti biasa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan teman, hari ini saya berpartner, berkolaborasi. Bagaimana sebuah pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif, aktif, dan bermakna, itu seperti itu ya. Ketika tidak sendirian, tetapi ada beberapa saya menjadi tamu dengan waktu. Kita akan berbicara 45 atau 40 menit ke depan. Mohon izin untuk share PPT. Baik, teman-teman, terkait dengan penilaian portofolio. Tentunya mungkin sebelumnya sudah berbicara terkait dengan berbagai macam tes, ya, seperti
sebagai seorang calon guru, artinya kita itu perlu menilai gitu ya siswa kita dengan berbagai macam jenis tes. Nah, di sini ada beberapa tampilan, saya besarkan terlebih dahulu sebelum saya slide yang satu persatu. Kalau diginikan saya bisa memperbesar sehingga teman-teman bisa melihat. Ada beberapa contoh terlebih dahulu terkait gambaran portofolio yang ini diambil dalam salah satu jurnal, itu seperti itu ya. Ya, ini pengembangan elektronik portofolio berbasis web sebagai galeri karya mahasiswa. Artinya mahasiswa itu bisa mengumpulkan portofolio lewat aplikasi-aplikasi online yang tersedia. Nah, ini baru gambaran awal saja terlebih dahulu. Baik, saya akan... Oke. Apa yang teman-teman pahami terkait dengan portofolio? Nah, dalam pembelajaran yang berkualitas itu tentunya melahirkan bagaimana siswa kita itu memiliki banyak pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu didapatkan tidak lewat istilahnya seperti ini. Satu siswa dengan siswa yang lainnya itu dikatakan memiliki satu pengalaman belajar ketika siswa tersebut berproses. Nah, itu seperti itu. Contoh nih, si A, si B, dan si C. Ada satu siswa yang berproses justru dengan mencontek temannya. Punya pengalaman belajar tidak menurut teman-teman? Punya enggak? Coba dijawab. Beda ini, Bu. Pengalaman belajar. Ada lagi nih si B, gitu ya. Dia berjuang habis-habisan tuh untuk menyelesaikan satu tugasnya Bu Alfi, misalnya seperti itu. Dia berjuang habis-habisan lewat online semuanya, seperti dia belajar, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian dia berdiskusi nih sama temennya. Ada juga nih yang belajarnya justru dia melalui dengan banyak bertanya, misalnya seperti itu. Apa ya yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud ini? Kemudian seperti itu. Setelah dia bertanya, kemudian dia mencoba merumuskan, oke, sepertinya seperti ini. Inilah aktivitas, gitu ya, aktivitas belajar. Seperti itu. Nah, pengalaman belajar yang didapatkan oleh teman-teman inilah yang kemudian akan dinilai oleh guru tersebut. Seperti itu. Apa? Ada yang menghasilkan misalnya saja dinilai secara hasil tes ujiannya, kemudian hasilnya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan nih seperti itu. Ketika ada aktivitas belajar gitu ya, tentunya ada tanya jawab, ada diskusi, ada proyek nih. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari apa? Bagian ketika siswa untuk mendapatkan pengalaman belajarnya, ada karya, itu terakhir seperti itu. Apalagi ini mahasiswa, ada kognitif, level-level kognitif di mana dia mulai berpikir untuk mengetahui sampai dengan menganalisis, sampai dengan kemudian teman-teman berkarya. Mahasiswa wajib setiap mata kuliah menghasilkan sebuah produk. Nah, itu seperti itu. Nah, kita kembali lagi di sini. Setiap aktivitas yang dihasilkan siswa dari satu proses pembelajaran perlu tidak dinilai, perlu tidak dilihat, perlu tidak dimonitoring. Coba saya ingin dengar nih dari teman-teman mahasiswa. Kalau teman-teman nih sudah bekerja, nih seperti itu ya, sudah melakukan satu tugas, taruhlah anak didik teman-teman nantinya, teman-teman mahasiswa, perlu tidak sih itu dimonitoring oleh gurunya atau dosennya? Halo? Perlu tidak? Tidak. Perlu. Kalau perlu kira-kira buat apa, Bu? Sebagai bahan untuk non-tes seperti itu atau bagaimana, Bu? Sebagai bahan non-tes. Ada lagi tidak jawaban yang lainnya? Sampai mohon maaf ini orang Jawa, teman-teman gitu ya, kalian mengerjakan, kemudian setelah itu dimonitoring, dinilai, dikasih komentar. Buat apa kira-kira? Untuk mengontrol siswa. Untuk memperbaiki dan tugas-tugas yang salah. Memotivasi. Memotivasi untuk dikontrol. Mengontrol siswa dalam belajar. Jadi,
ketika mendapatkan penilaian yang buruk, ada perasaan kesel nggak di hati? Bagaimana, Bu? Kalau misalnya Iya, dinilai Bu. di monitor komentar gitu ya, komentarnya misalnya saja ini nilainya jelek, kemudian komentarnya kamu harus begini, harus begini, harus begini, itu seperti itu. Guru kan seperti itu ya. Apa yang ada di rasa sampean gitu ya? Ada perasaan kesal? Lumayan, Bu. Lumayan. Ada lagi nih. Oke, saya harus memperbaiki nih di sininya, di sininya, di sininya. Ada yang motivasi seperti itu ada tidak? Ada yang motivasi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Tapi ada yang enggak, Bu. Bodo amat. Seperti itu ya. Inilah karakter peserta didik kita. Teman-teman juga ada tuh yang seperti bodo amat, yang penting gue udah kuliah. Gitu seperti itu ya. Oke, itu nanti kembali pada pribadinya, human error kalau saya bilangnya seperti itu. Nah, inilah pengalaman belajar yang akan terus disempurnakan nih. Hadapi pembeli di umat ini, kami itu harus yang e-learning seperti itu. Bagaimana memasukkan materi, menilai mahasiswa, memberikan feedback satu persatu. Bu, dinilai iya. Bu, dikasih komentar iya. Gitu seperti itu. Mengalami seperti itu iya, padahal usia Bu Ida sudah usia 45 tahun ke atas. Tetap harus belajar terus-menerus supaya apa? Bisa menghasilkan seolah-olah sudah hadir nih di depan teman-teman sambil ngelihat wajahnya satu persatu nih, seperti itu. Oke. Nah, untuk pembelajaran apa yang tepat gitu ya? Yang tepat, evaluasi, teknik evaluasi yang tepat seperti apa ini untuk memonitoring aktivitas siswa? Salah satunya, saya bilang salah satunya adalah pembelajaran seperti itu ya, Adlia dengan saya bagaimana kami bisa berkolaborasi seperti itu, menyampaikan ini. Nah, kami tinggal melihat nih bagaimana pengalaman belajar yang dihasilkan untuk menilai teman-teman di sini dengan cara apa? Portofolio. Apa itu portofolio? Coba teman-teman yang sudah melamar pekerjaan tentunya tahu ini portofolio seperti apa sih? Selain ini teorinya sudah nih. Kira-kira seperti apa portofolio itu? Sekumpulan. Sekumpulan apa? Sekumpulan dari karya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman. Kalau misalnya melamar pekerjaan ini. Bagaimana kalau siswa? Berarti ini adalah sekumpulan dari keseluruhan hasil pembelajaran siswa terkait dengan proyek atau karya yang sudah saya hasilkan dari proses teman-teman. Untuk apa? Untuk mengetahui passion. Kenapa? Saya kuliah misalnya saja di S1 saya pendidikan seni, S2 saya sama dengan Bu Alfi, teknologi teknologi pendidikan. Nah, selama S1 saya seni, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6, saya mengumpulkan semua produk saya. Supaya apa? Ketika semester 7, saya tahu nih passion saya di seni itu di mananya. Saya kebetulan seninya seni tari. Oh, saya itu kalau nanti penciptaan tari, saya harus menjauhi nih yang namanya tarian klasik dan tradisional. Kenapa? Secara gerak, secara hasil, secara nilai, setiap kali dikreasi, inovasi, kreasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan tari-tari kreasi, nilai saya menonjol di situ. Yang lainnya bukan berarti tidak menonjol, tetapi passion saya tidak di sana. Sehingga ketika skripsi dan tarian, saya akan menghasilkan
apa nih hasil-hasil saya baca di portofolio saya? Kenapa? Ini bagian dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Nilai saya rekap kalau dulu semuanya ditulis, kalau sekarang e-learning. Semester 1 saya punya nilai semuanya yang saya rekap sendiri selain dari perguruan tinggi yang dikirimkan ke kami. Saya nilai nih, oke, saya harus menghindari ini deh. Bukan menghindari, saya nggak bagus di sini. Nah, ketika saya tidak bagus di sini, saya olah gitu ya, saya perbaiki di situnya, itu seperti itu. Tetapi yang bagus-bagus sudah saya lingkari. Oke, kalau ketemu dosen ini saya dapat nilai A. Kalau ketemu dosen ini sepertinya saya maksimal B deh. Kenapa? Ada kemampuan di situ yang saya tidak mampu di situ. Artinya apa? Portofolio ini adalah membangun kita sebenarnya. Masalahnya telaten tidak nih kalian mengumpulkan semua hasil itu tadi. Bersama siapa? Bersama guru. Bersama siapa? Dosen wali. Oke, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Manfaat penilaian ini saya katakan. Ada gambaran utuh tentang teman-teman yang ada di sini sebagai mahasiswa. Gambaran utuh siswa teman-teman nanti ketika teman-teman ini nanti menjadi guru di SMK atau dimanapun, atau bisa jadi nih ke depan bisa jadi temannya Bu Adlia jadi dosen, bisa jadi nih ke depan jadi kaprodinya Bu Adlia. Bu, terjadi kah itu? Iya, pasti tidak mungkin, kita tidak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan kita seperti apa. Mahasiswa saya semuanya bisa 2 orang sudah jadi teman saya, 1 orang sekarang jadi kaprodi saya. Nah, ini bagian manfaat gitu ya. Kita tahu passionnya di mana, sehingga dia ketika S1, S2 dia melanjutkan kemana. Ada satu penilaian yang autentik, jelas. Prosesnya itu kita membangunnya jelas. Ada pencapaian hasil belajar yang optimal, jelas. Menumbuhkan motivasi. Tadi teman-teman sudah ngomong, termotivasi nih ketika ada masukan seperti, oke, berarti saya bisa. Berarti saya harus lanjut di sini. Oke, saya tidak bisa. Berarti apa yang harus saya perbaiki? Ada keterlibatan orang tua kalau nanti berhubungan dengan siswa. Itu seperti itu. Bu, mahasiswa ada juga orang tua pasti terlibat, banyak ini terkait dengan perkuliahan teman-teman. Seperti itu ya. Motivasinya support lah, itu seperti itu. Banyak hal, upgrade, Bu, saya nggak bagus nih di sini. Gimana kalau saya ikut terkait dengan pelatihan terkait UI, UX, atau apapun seperti itu, atau game dan lain sebagainya. Penilaian portofolio sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik nih, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Hasil karya portofolio itu seperti apa? Laporan penyelidikan. Ada produk digital, ada laporan observasi, laporan kelompok kerja, laporan tentang sikap siswa dan tulisan. Oke, dari ke-6 produk portofolio ini, kira-kira teman-teman sudah pernah belum ini melakukan ini? Penilaian yang selama jadi mahasiswa nih, saya yakin nih, apalagi orang pendidikan informatika, produk pasti nomor 1, bener nggak? Beda lagi nih dengan orang sosial, guru. Coba, ada yang bisa jawab? Kira-kira portofolio apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman selama kuliah? Mungkin mahasiswa ini sudah banyak ya Bu Ida menghasilkan, karena ini kan sudah semester 5 ya, Ananda ya. Tapi mungkin Ananda ini tidak terfikirkan untuk menyimpannya, maksudnya mengumpulkannya menjadi satu, kemudian sehingga itu bisa dijadikan bahan evaluasi nanti. Tapi mungkin ada ya, tapi saya yakin biasanya nih mahasiswa kalau udah di semester 5 ditanya tugasnya semester 3 atau semester 2, itu udah di mana ini Bu, udah nggak ketemu lagi. Iya. Biasanya begitu, benar nggak? Betul. Gimana? Tapi setidaknya pernah ingat nih. Nah, setidaknya sekarang sebelum kita jadi guru, gitu ya, manajemennya seperti itu. Saya kan S2-nya manajemen nih. Ternyata saya baru sadar, oh apa yang saya lakukan dulu itu adalah bagian dari portofolio. Tidak ada kata terlambat. File pasti ada. Simpan itu. Buat apa? Itu basic. Supaya skripsi itu tidak salah langkah. Kadang skripsi itu kita judul ikut-ikutan. Nah, kita nggak mau pelajari nih semester 1, semester 2, semester 3 dari sekian produk. Passion saya itu ada di mana? Kenapa kalau sampai teman-teman kalian ini semuanya terbiasa dengan mengumpulkan hasil karya, itu akan tahu nih passion saya ada di mana ya, seperti itu. Sehingga ketika skripsi itu mudah,
bagi sebagian orang, sulit bagi sekian orang, karena dia tidak tahu nih passionnya di mana. Kenapa? Hasil produk yang dilakukan di semester 1, seolah-olah nih dosen, ayo coba kamu observasi di sini, coba kamu selidiki ini. Itu sebenarnya bagian dari teman-teman menemukan apa jati dirinya, passionnya, kuliahnya di mana, ini seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Ketika teman-teman di sini sudah biasa melakukan itu, nanti ketika jadi guru, mengarahkan siswa itu mudah. Nah, mulai dari mana? Tidak hanya sekedar kuliah kita ketemu seperti ini. Langsung nih setelah kuliah, langsung cari, kumpulkan, langsung jadi satu. Itu seperti itu. Masukkan ke dalam satu aplikasi-aplikasi yang gratis ataupun mungkin ada juga yang berbayar, atau jangan-jangan teman-teman yang membuat sendiri nih aplikasinya. Buat apa? Portofolio. Minimal buat dirinya sendiri. Setelah itu bisa uji cobakan ke siswanya, kerjasama dengan dosennya, menjadi satu karya, itu seperti itu. Dilombakanlah, diikutkan proyek-proyek penelitian apalah. Ini kolaborasi, tidak bisa sendirian. Kesuksesan itu nggak bisa seorang. Nggak akan pernah sukses nih kalau bersaing di era revolusi industri 5 ini gitu ya. Revolusi industri 5 harus berani kolaborasi mahasiswa. Mau bikin produk jangan dipikir sendiri, collab sama temannya, terus collab sama dosennya. Oh, aku nggak mau nanti diakui, tidak. Yang bisa kita jadikan satu roadmap. Nah, itu seperti ini bagian dari portofolio. Mulai dari kita sendiri, baru nanti ketika jadi guru, baru nanti ketika jadi pengusaha, baru punya yang jadi owner, teman-teman akan tahu nih manfaat portofolio. Kalau di luar negeri sudah biasa ini, semua produknya dia kirim sehingga ketika dia melamar, cukup perusahaan diberi linknya saja. Kenapa? Jejaknya terekam. Semester 1 saya kuliah ini nih. Ini saya berhasil mengembangkan produk ini. Semester 2 seperti ini, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, prinsip penilaian portofolio gitu ya. Ada satu hal di sini saling percaya. Kenapa? Ketika penilaian portofolio itu dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswanya. Seperti apa? Antara pendidik dan peserta didik dalam proses penilaian portofolio itu seperti itu ya, harus punya rasa saling percaya satu dengan yang lain, saling terbuka. Ini nih, saya gagalnya di sini. Ini nih, Bu, sama siapa tepatnya? Yang bagus sebenarnya sama dosen portofolio saya kumpulkan semuanya dengan sketch, sehingga dari situ saya lingkari satu persatu. Oke, kamu passionmu di sini loh, nanti kamu coba deh arahkan ke sini terus. Itu seperti itu, sehingga roadmap-nya nanti jelas. Itu seperti itu. Nanti jadi guru pun juga demikian. Itu artinya seperti itu. Nah, keterbukaan inilah yang kemudian menjadi satu kerahasiaan. Artinya seperti ini saling berhubung antara saling percaya, keterbukaan, dan ada kerahasiaan. Tentunya di sini ada sisi-sisi nih kekurangan dari siswa kita. Nah, seperti itu. Bu, bukannya itu tugasnya guru BK. Yes, betul. Kalau misalnya di sekolahan seperti itu. Tetapi guru BK ini adalah tugas wali kelas, tugas guru yang mungkin kita percaya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Biasanya sih ini langsung dengan guru yang bersangkutan, seperti itu. Jadi milik bersama, yes, gitu, antara guru dengan siswa. Artinya apa? Guru dan peserta didik itu memiliki bersama berkas portofolio, adanya rasa memiliki. Rasa memiliki itu seperti ini loh. Bukan kemudian guru saya tidak, kamu bagus loh kalau produkmu itu seperti ini. Sehingga tentunya di sini akan ada banyak masukan karena apa? Guru tersebut merasa dengan teman-teman mengembangkan karya ini akan menjadi semakin lebih baik dan lebih baik. Jadi ikut memiliki, ada kepuasan antara apa yang direncanakan dengan hasil akhirnya. Awas ya, kepuasan ini tidak semata-mata nilai, gitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa dan juga selalu ke siswa saya dan lain sebagainya ketika jadi guru. Tahun 2002 saya sudah mengajar. Saya jadi dosen, benar-benar ikrar jadi dosen itu sekitar 2007 gitu ya. Saya harus memilih antara guru atau menjadi dosen. Itu seperti itu. Nah, apa itu ya antara siswa dengan guru, kepuasan yang harus dibangun? Artinya, antara yang direncanakan dengan target ini adalah bisa dipahami. Oke, Bu Guru, kalau yang nilainya bagus, oke. IQ itu sudah ciptaan dari Allah.
gitu ya. Kita nggak bisa mengikuti orang-orang yang IQ-nya tinggi. Tapi emotional quotient sukses itu salah satunya adalah kecerdasan emosi. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, saya nggak pernah pinter gitu ya, sekolah gitu ya, seperti itu. Tapi setidaknya kalau sudah mahasiswa nih, saya ini punya kecerdasan apa sih? Mulai belajar di internet sudah terlihat terbuka nih. Kenapa? Ini bagian nanti untuk menjadikan diri kita menjadi orang positif. Saatnya ini mumpung masih semester 5. Bu, sudah telat, tidak ada kata terlambat. Bu, dulu S1 seni, S2 manajemen, Ibu nggak merasa rugi tidak? Ini adalah bagian dari pengalaman belajar saya. Itu seperti itu. Kenapa? Ini adalah bagian nilai plus, gitu ya. Nah, teman-teman juga demikian. Lulusan S1 itu banyak. Apalagi pendidikan informatika. Cari positif di mana yang membedakan si A dengan si B. Gitu, seperti itu. Harus ada bedanya. Nah, itu seperti itu. Nah, inilah adalah budaya belajar. Budaya belajar kita itulah yang membedakan memanage, begitu ya, satu dengan yang lainnya. Ada yang namanya kemudian refleksi, sehingga berorientasi pada proses dan hasil. Jelas. Ingat ya, ketika berproses itu memang melibatkan IQ, tetapi orang yang kadang mengalahkan orang yang IQ-nya tinggi. Doa berpengaruh, itu adalah faktor X. Nah, itu tuh. Nah, sekali lagi Bu, ini penilaian portofolio iya lagi. Tahapan pelaksanaan portofolio. Pastinya yang pertama menentukan tujuan. Yang mau dinilai apanya? Portofolionya yang mau dikumpulkan. Prosesnya, hasilnya, atau kedua-duanya. Bu, proses itu bisa dikumpulkan? Bisa. Gitu ya. Bu Adlia ini sudah mencoba semuanya. Saya excited loh berteman dengan Bu Adlia. Bu Adlia itu ketika berjuang gitu ya untuk mendapatkan satu hasil, prosesnya itu bisa tebal. Saya melihat luar biasa, sehingga ketika beliau ada di mata kuliah ini, beliau sudah melakukan itu gitu ya. Asam pahitnya garam gitu ya. Tetapi artinya seperti ini adalah bagian kita mendapatkan satu proses hasil yang benar-benar maksimal yang tidak bisa kita nikmati sekarang. Ini yang paling penting seperti itu. Di dalam portofolio ini semacam dokumen sejarah yang membuat kita menjadikan kita siapa nanti. Sekarang kita tidak akan melihat, makanya seringkali tercecer. Nanti kalau sudah melamar gawean, Mama, aku pernah ikut ini, aku taruh di sini, kok tidak ada Mama? Nah, itu seperti itu. Mamanya lagi nih, gitu seperti itu ya. Nah, sekali lagi, kita ngomong kembali lagi pada portofolio. Guru harus tahu kalau mau menilai siswanya, yang mau dinilai apanya? Prosesnya, hasilnya, atau hasil akhirnya. Mahasiswa ketika ingin memportofolio dirinya juga demikian, karena saya ngomong sama mahasiswa calon guru, nah, seperti itu. Sekali lagi saya bilang, lakukan ke diri teman-teman terlebih dahulu, sebelum nanti ketika jadi guru, jelas apa saja nih yang mau gitu ya. Di dalam isi nomor 3 ya, itu seperti itu. Apa saja nih indikatornya yang mau dinilai di dalam portofolio terkait dengan hasil-hasil yang 10 atau 6 tadi, itu seperti itu. Ketika laporan observasi, isinya apa saja? Sehingga mahasiswa atau siswa kita itu tahu nih yang mau dinilai apa. Jelas. Sehingga ada kriteria penilaiannya dengan formatnya, bagan-bagannya. Nah, itu seperti itu. Mungkin di sini ada nggak ya? Oke, sudah saya hapus. Oke. Nah, ini ada contohnya. Ada kompetensi dasar gitu ya, ada indikatornya. Apa saja yang mau dinilai? Kalau mau merancang sistem informasi berbasis komputer nih, itu seperti itu. Ini yang harusnya menjadi acuan bagi mahasiswa atau siswa ketika mau mendapatkan penilaian yang maksimal untuk mengukur kemampuannya. Ingat ya, ketika tidak berhasil di dalam satu proyek bukan berarti itu gagal.
Kalau saya sih selalu berpikirnya seperti itu. Kita cari lagi supaya passion kita itu mendekati sesuai dengan apa yang menjadi target pembelajaran. Karena sekali lagi dari sekian mata kuliah, kalau di kami ada sekitar 144 SKS, seperti itu ya. Kalau saya dulu zamannya S1 juga mungkin kurang lebih segitu. Dari sekian SKS, pasti ada yang kita mampu dan ada yang kita tidak mampu. Itu yang perlu dipahami. Tetapi bukan berarti yang tidak mampu itu kita gagal. Setidaknya kita pernah belajar itu. Nah, kemampuan ini yang kemudian kita maksimalkan. Oke, sebentar ya. Sepertinya ada tamu itu. Mohon izin sebentar. Jadi coba Anda lihat ya contoh yang disampaikan oleh Bu Ida ini, itu kan ada kriteria penilaian ya 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah sama dengan yang format unjuk kerja seperti yang Ibu lihatkan hari Sabtu kemarin. Itu ini merupakan skala pengukuran namanya skala Likert ya. Jadi 1 ini biasanya dilambangkan untuk yang tidak baik, 2 ini dilambangkan untuk yang kurang baik, 3 ini cukup, 4 ini baik, 5 ini sangat baik. Biasanya nanti kalau dalam penilaian portofolio, misalnya kita lihat indikator nomor 1, menganalisis sistem manual yang sedang berjalan. Kita amati siswa, kita amati bagaimana dia menganalisis. Kalau dia cermat, kemudian yang diamatinya itu tepat, ya maka kita bisa menceklis di kolom nomor 5. Begitu seterusnya sampai ke indikator yang terakhir. Ya, kita kembalikan lagi ke Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ini benar yang disampaikan oleh Bu Adlia. Inilah kesepakatan. Sehingga ketika mengerjakan portofolio, dosen sudah memberikan nih formatnya, disepakati. Bu, boleh enggak nih mahasiswa, Bu, indikator ini enggak penting. Yang penting seperti ini. Ini adalah bagian dari teman-teman menyampaikan sebuah unek-unek yang kita sepakati bersama. Artinya goal-nya jelas. Bu, apakah kemudian ini capaian harus mencapai angka 5? Itulah kesepakatan. Target kalau pengen maksimal, ya 5. Dengan apa mengatakan 5? Ini namanya skala Likert seperti yang disampaikan oleh Bu Adlia. Semakin angkanya tinggi, maka menunjukkan bagaimana teman-teman mencapai dan berproses. Nah, itu seperti itu. Biasanya kalau di informatika kan tidak hanya mengumpulkan produk saja ya Bu Adlia ya, tetapi ada presentasi. Ada, benar. Oke. Ada ya? Inilah bagian dari mengasah kemampuan teman-teman seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya potong sebentar Bu Ida. Jadi kadang-kadang ya sama halnya dengan yang Ananda rasakan saat kita kuliah. Itu mungkin tidak hanya di mata kuliah saya, di mata kuliah yang lain juga. Ini kadang-kadang dosen suka memberikan tugas setiap minggu. Nah, ada mahasiswa yang suka komen ini, ya. Tiap minggu loh tugas-tugas aja. Apa diperiksa apa enggak itu sama guru. Gitu ya. Seringkali suka begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan saling percaya tadi. Nah, mahasiswa harus percaya kalau setiap tugas yang diberikan oleh dosen dikerjakan, ini akan dikoreksi oleh dosennya, akan diberikan nilai oleh dosennya. Nah, ini jadi penilaian portofolio ini. Jadi mungkin saja nanti dosennya melakukan penilaian portofolio ya Bu Ida ya, karena tugas setiap minggu yang diberikan ini, mana tahu nanti dia nilainya dengan portofolio. Nah, sehingga Ananda mahasiswa dengan dosen itu harus percaya, dosen percaya bahwasanya tugas itu adalah Ananda yang buat, ya, original Ananda yang buat, Ananda juga percaya kalau dosen pasti akan melakukan penilaian terhadap tugas. Betul. Nah, itu seperti itu salah satu tadi. Jadi kita hubungkan nih antara teorinya dengan prakteknya di lapangan. Nah, sama sih gitu ya. Kalau mahasiswa mau di Jawa kayak atau dimanapun gitu ya, ngeluh nomor 1 gitu ya. Aduh Bu, tugasnya banyak. Saya selalu bilang, dan mungkin kita semuanya sama, hidup itu adalah pilihan. Siapa yang nyuruh kuliah? Bapak saya Bu, gitu ya. Tapi teman-teman mengatakan yes dan berangkat. Nah, ketika berangkat, maka janganlah kalau orang Jawa itu apa ya? Daripada ancek-ancek gitu ya, kebles kalian gitu. Artinya apa? Dalami. Bu Ida sih nggak pernah ngerasakan, siapa bilang? Siapa suruh saya sekolah S1 seni tari gitu ya? Malu saya sekolah di situ waktu itu di awal gitu ya.
Masa seni tari aja sekolah tuh, kursus aja bisa, nggak enak loh didengerin seperti itu. Ngapain lu sekolah S1 seni tari, malu pokoknya gitu ya. Tapi dari situ adalah challenge tersendiri buat saya untuk membuktikan ke orang tua, uang yang digunakan tidak akan saya sia-siakan. Seperti itu. Kenapa? Ternyata benar. Ketika kita ikhlas, ketika kita yes, oke, saya kuliah di sini gitu ya. Maka saya belajar mencintai siapa? Mencintai dosen saya terlebih dahulu. Kadang kalau nggak suka sama dosen, ngeluh terus Bu Adlia gitu ya, seperti itu ya. Susah sekali, benci banget saya sama nih orang. Tugas banyak terus, nikmati gitu ya. Kenapa? Ini bagian loh, bagian daripada proses. Kenapa? Kuliah itu masalahnya adalah pada tugas. Ketika berhasil menyelesaikan satu, maka jangan khawatir, teman-teman tuh meningkat levelnya. Level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Ketika hidup, itu juga sama. Masalah banyak. Menikah, bahagia, selamat menempuh hidup baru. Apa itu? Baru betul masalahnya. Nah, kita hubungkan nih dengan portofolio, gitu ya. Kita kembali lagi di sini. Ini adalah proses bagaimana teman-teman mengenal dirinya sendiri. Itu seperti itu. Ya, nanti di belakang dulu. Maaf ya, ini banyak anu. Ketika proses ini tadi, mengenal dirinya sendiri itu perlu. Dengan apa? Dengan portofolio. Itu seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Kelemahannya seperti apa portofolio itu? Harus banyak ruang untuk menyimpan seluruh berkas. Kalau bukan portofolio yang di luar itu, saya dulu itu waktu mengumpulkan portofolio itu berlembar-lembar, itu seperti itu ya. Belum lagi nanti berdebu, belum lagi banyak hal. Nah itu seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita jadi guru, nah kemudian sulit untuk mengelola berkas-berkas karena kan sekalipun sudah dipilah-pilah, dia itu menumpuk. Itu dulu gitu ya. Tapi sekarang sudah ada e-portfolio, tinggal scan, kirim. Nah, masalahnya sekali lagi apa? Waktu. Apa itu? Ketika sudah selesai, bye. Itu mahasiswa. Berarti sudah selesai, Bu. Saya tinggal lanjut ke tugas berikutnya. Saya tinggal lanjut ke semester berikutnya. Teman-teman lupa nih, semua produk teman-teman, seburuk apapun orang ngomong. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Ketika saya punya produk dibuang di depan saya oleh dosen tersebut, kata dosen ini dibuang nih, benar-benar dibuang. Keluar dari kelas saya nangis-nangis. Besok saya punya pikiran, oke deh, dosen saya bilang jelek, saya perbaiki sedikit lagi, kemudian saya kirimkan ikut lomba. Apa yang terjadi? Menang. Maka saya bilang, mungkin ini jelek buat dosen tersebut. Tetapi ketika kita mengelola sesuatu yang jelek ini, gitu ya, kemudian kita perbaiki, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka di situ saya berpikirnya seperti ini. Portofolio yang sudah kita kumpulkan, sesuatu yang jelek ini bisa jadi bukan jelek, tetapi ini adalah sebuah motivasi buat kita untuk segera diperbaiki nih hasil yang kelihatannya jelek gitu ya. Kita kan akhirnya tahu, oh ini kekurangannya di sini, saya tambahkan di sini dan lain sebagainya. Nah, maka solusinya untuk mengumpulkan semua sekumpulan karya kita itu sudah masukkan ke e-portfolio gratis terlebih dahulu di internet. Apalagi nih mahasiswa informatika, aduh, untuk berselancar di dunia online itu kan mudah sekali. Itu seperti itu. Setelah itu pelajari, kalau bisa bikin sendiri, why not? Nah, itu seperti itu. Kalau saya punya kemampuan coding dan lain sebagainya, kenapa enggak? Itu seperti itu. Oke, ini bagian dari kelemahan portofolio. Saya lanjutkan, ketika e-portfolio itu mengarsipkan, mengelola semuanya berbasis digital. Karena sekarang kita semuanya bermain di cloud. Nah, itu seperti itu ya. Nah, seperti halnya yang disampaikan di sini, terkait dengan survei, itu seperti itu ya. Program e-portfolio itu untuk mendukung perkuliahan supaya apa? Mahasiswa mampu bersaing di abad 21. Revolusi Industri 4, 4C. Apa itu tadi? Komunikasi, kolaborasi, terus kemudian create, mencipta. Nah, itu seperti itu. C yang satunya itu apa ya? Saya lupa. Itu ada 4
4C gitu ya. Artinya apa? 4C ini nanti yang harus dihasilkan oleh mahasiswa. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berkolaborasi, sampai dengan bagaimana dia mencipta. Nah, otomatis kalau teman-teman semua produk itu sudah masuk ke digital, linknya jelas. Kalau mau melamar ke perusahaan manapun, sudah nggak usah cari yang namanya berkas itu ada di mana. Sudah jelas itu seperti itu. Untuk mengetahui potensinya di mana, sudah cukup baca itu. Nah, ini menurut beberapa kota. Ada lagi nih penerapan platform terkait dengan Mahara, ketersediaan beragam e-portfolio yang kaya makna bagi mahasiswa. Nah, ini contohnya. Mungkin bisa ini di browsing teman-teman sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi Ananda, mungkin contoh sederhananya ya, kalau portofolio ini seperti kita menyimpan berkas di Google Drive ya Bu Ida ya. Ya, betul. Tapi kalau di Google Drive itu kan umum ya, umum. Betul. Kita harus mengelompokkan. Iya, yes. Kita harus mengelompokkan sendiri, bikin folder sendiri. Nah, ada satu aplikasi atau program yang saat ini ya viral karena sekarang sudah learning. Jadi ini lumayan viral. Ini namanya Mahara. Ya, jadi ini salah satu aplikasi untuk membuat portofolio. Ini bisa kita create untuk membuat portofolio kita sendiri, bisa juga kita create untuk membuat memfasilitasi siswa membuat portofolio. Nah, ini konsep dasarnya sama dengan Google Drive. Ya, kalau Ananda belajar di sistem informasi, ya, alurnya itu sama dengan Google Drive, tapi dia ada ruang-ruangnya, ya, ada ruang-ruangnya. Nah, ini jadi sangat memungkinkan ya Bu Ida ya bagi mahasiswa informatika untuk mengembangkan semacam program-program untuk portofolio ini. Ini bisa jadi judul tema skripsi ya Nanda ya. Jadi bagi yang concern, yang merasa berpotensi dalam membuat aplikasi, ya berpotensi membuat program, nah Anda bisa arahkan ke sini, ya karena ini berpeluang sekali untuk dijadikan skripsi Anda. Apalagi sekarang kita di era e-learning ini sangat butuh banyak sekali platform-platform yang dapat mendukung kita untuk sukses di belajar secara online atau e-learning itu ya. Oke Ananda, itu dia. Terima kasih Bu Ida. Saya kasih kesempatan satu bertanya pada Bu Ida jika ada yang ingin Anda tanyakan. Silakan. Oke, teman-teman silakan bertanya. Kalau sudah paham, berarti siap dipraktekkan, seperti itu ya. Untuk dirinya sendiri lah, minimal itu seperti itu. Ada yang mau bertanya? Dari penyampaian Ibu Ida, sudah cukup paham, Ibu. Sudah cukup paham ya? Yang lainnya bagaimana? Iya Bu, udah cukup paham Ibu. Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ananda karena ini adalah salah satu materi pengayaan dari non-tes ya. Karena jenis non-tes ini banyak. Salah satunya kemarin sudah kita coba itu dengan penilaian unjuk kerja. Nah, hari ini ditambahkan lagi dengan Bu Ida, yaitu dengan penilaian portofolio. Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Ya, Nanda sampaikan terima kasih kita ke Bu Ida. Semoga. Terima kasih Bu. Jadi terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Adria dan juga teman-teman, gitu ya. Semoga ke depan nih saya sekarang kan lihat wajah-wajah teman-teman ini sebagai mahasiswa ya. Ke depan saya bisa melihat wajah-wajah ini menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat gitu ya. Saya melihat sudah menjadi pejabat-pejabat, menjadi dosen dan menjadi orang-orang penting di negara kita yang membangun generasi bangsa kita melalui aplikasi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu. Bu Ida, terima kasih banyak. Ya, Bu Ida izin live ya karena habis ini beliau ada kegiatan. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ananda, ini kelebihan kita belajar online ya. Bu Ida ini posisinya lagi di Sidoarjo, di Jawa Timur, tapi dia bisa bergabung di kelas kita tanpa terhalang jarak dan waktu ya, tanpa terhalang tempat, dia tetap bisa memberikan pengalaman yang berbeda dengan kita ya.
bagaimana proses kita di sini dengan proses dia di sana di kampusnya itu dia bagikan ke kita. Dan ini tidak mudah ya Ananda ya untuk menghadirkan ahli ini ke kelas kita, karena kita butuh menghubungi beliau, kemudian beliau butuh untuk mempersiapkan materi, kemudian menyediakan waktunya dan lain-lain. Jadi kita apresiasi sekali untuk Bu Ida karena sudah bersedia berbagi pengalaman dengan kita di sini. Ananda, terima kasih banyak untuk hari ini. Untuk non-tes tidak ada tugas ya, tapi saya berharap Ananda bisa menyelesaikan hot potatoes-nya dengan baik. Ya, batas pengumpulan itu minggu depan. Ya, karena minggu depan adalah minggu terakhir saya masuk di kelas Ananda sebelum Ananda mid semester. Jadi saya harapkan minggu depan itu tugas Ananda sudah selesai semua. Ya, ya Ananda ya. Oke. Oke, sudah lebih dari 45 menit. rasanya kita seperti seperti maraton sekali ya. Juk gitu ya. Tapi saya yakin Ananda bersemangat seperti saya. Nah, jadi karena ini tidak hanya untuk ini untuk memaksimalkan pengalaman belajar Ananda. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini Ananda atas waktunya, atas partisipasinya. Semoga Ananda sehat selalu ya, sampai kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi minggu depan minggu ini ya, hari Sabtu. Oke ya. Ya, di pertemuan terakhir Ananda dengan saya. Setelah after meet nanti Ananda akan kembali dibimbing oleh Ibu Aulia. Oke Ananda ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Ya, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ya untuk mengakhiri Zoom kita ya. Baik, Bu. Ya, selamat pagi. Baik, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.